Yo and welcome to the jungle, ya kan. Kali ini kita berada di konten utara gitu. Kadang kita perlu membahas sesuatu hal yang dingin gitu ya. Utara kali ini kita akan membahas untuk apa sih ada peperangan, perang dunia pertama, perang dunia kedua gitu ya. Untuk apa sebenarnya hal-hal tersebut itu. Ini hanyalah pandanganku saja, jangan dianggap benar ya. Karena di setiap postingan utara-utaraku ini emang hanya pendapat opiniku saja gitu ya, dan belum tentu benar, bisa saja salah. Makanya komen-komen juga ya, jikalau Anda merasa bahwa pendapat yang benar itu seperti ini bang gitu, jangan berusaha menyesatkan itu. Enggak, saya tidak berusaha melakukan hal tersebut, saya hanya menyampaikan saja gitu ya. Jikalau saya salah pun juga saya akan ya begitu, sesuai prinsip saya gitu, sesuai ya. Lagi pula kan ini hanyalah pendapat itu yang bisa disanggah juga ya. Kenapa ada perang dunia pertama dan perang dunia kedua? Menurutku itu karena emang ingin mempopulerkan mesin uap dan permesinan gitu ya, bidang-bidang mesin atau mungkin kereta api dan kendaraan gitu. Dan sebenarnya mereka ini itu sedang mencari juga gitu ya, pada waktu itu kan ya begitu gitu, belum ada industri itu, makanya mereka menyebar ke seluruh negara gitu untuk mencari minyak gitu ya, atau sumber daya gitu ya yang mereka inginkan gitu ya. Bukan hanya rempah-rempah saja gitu ya, tapi mereka itu mempopulerkan atau mempromosikan mesin-mesin gitu ya. Akan tetapi orang-orang zaman dahulu itu mereka itu tidak ingin adanya mesin gitu ya, tidak ingin gitu. Maka terjadilah peperangan. Yang ini ingin menggunakan mesin, sedangkan yang ini tidak menggunakan mesin gitu. Terjadilah peperangan, tapi ujung-ujungnya itu yang namanya kemajuan zaman itu ya emang harus menggunakan mesin. Akhirnya mereka pun kalah gitu ya, tapi bukan berarti kalah total, tidak. Mereka mungkin tetap kalah, tapi mereka tetap mempopulerkan budaya atau mungkin yang namanya alami gitu ya, alami gitu, go green, dalam artian masih melestarikan penghijauan dan merawat alam tanpa menggunakan mesin gitu ya. Itulah ujung-ujungnya itu peperangan itu ya, untuk mempromosikan mesin gitu ya, yang sedang kita nikmati saat ini gitu ya, seperti televisi, handphone, komputer, listrik gitu kan. Ujung-ujungnya itu ya semuanya itu gitu ya, peperangan dunia pertama dan perang dunia kedua itu. Dan kenapa pasca meledaknya nuklir itu tiba-tiba peperangan berhenti? Ya karena garis finishnya itu emang di situ itu. Teknologinya itu adalah bom, itu pemusnahan massal gitu ya. Tujuannya itu emang ingin membuat senjata yang lebih hebat daripada panah gitu ya. Waktu dulu itu ya emang begitu gitu kan. Waktu dulu kan yang paling hebat itu panah gitu, meriam. Tapi tiba-tiba ya manusia ingin memiliki suatu hal, senjata yang lebih besar dari hal tersebut gitu. Tujuannya itu ya emang perkembangan itu. Dan sejatinya manusia pun juga ingin mengeksplor lebih dalam lagi alam semesta ini gitu ya, dengan cara membuat pesawat keluar angkasa gitu. Tapi untuk sekarang mah mungkin masih hanya berupa satelit-satelit aja gitu ya, belum sampai ke planet-planet lain gitu ya, karena mungkin sumber dayanya belum cukup, atau mungkin karena manusia itu masih takut itu terhadap kehidupan di luar sana, karena belum takut nantinya merusak tatanan surya itu, makanya masih belum mau. Tapi makin kesini itu ya makin kesana gitu ya. Semua orang itu emang sudah
bersatu semua gitu ya. Maksudnya menyatukan pemahaman dan suara juga gitu ya. Mereka ini tuh, manusia ini tuh ingin mengeksplor ke planet-planet lain gitu ya. Tapi itu jangkanya itu, waktunya itu sangat panjang juga ya. Karena di sini pun juga akan terjadi penolakan juga ya. Kenapa penolakan? Karena takutnya itu sumber daya alamnya itu tidak cukup gitu ya, lalu malah menyengsarakan bumi gitu ya, dan terjadilah kepunahan massal juga gitu ya, yang mungkin masih digodok juga atau masih direncanakan saja gitu ya. Dan mungkin biayanya juga, kenapa biayanya mahal juga, karena ya kan sumber daya dari bumi lalu dikirim ke luar angkasa, otomatis kan buminya berkurang gitu. Kalau kita terus mengirim sesuatu hal gitu ya, harus ada pemasukan juga gitu ya dari luar planet ke dalam bumi juga ya. Kalau kita terus-terusan buminya itu mengirim pesawat antariksa ke bulan atau ke manapun, itu nanti buminya itu berkurang gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya itu ya bakal seperti itu. Tapi akan ada penolakan-penolakan dan bisa saja terjadi peperangan kembali gitu ya. Tapi ya semoga saja kedepannya janganlah sampai anak cucu kita gitu. Tapi ya yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari pertikaian gitu ya. Dan ada beberapa anggapan bahwa jikalau perang dunia ketiga terjadi gitu ya, manusia akan kembali ke zaman purba gitu ya, katanya gitu ya. Saya tidak tahu hal tersebut juga ya. Dan yang namanya kehidupan penuh dengan robot itu sudah tidak ada gitu ya. Tapi ya kita tidak tahu juga masa depannya, karena saya bukan ramal itu, pendapat beberapa orang gitu ya. Kalau buminya itu sudah sangat maju, maka dibuatlah kembali menjadi zaman purba kembali gitu ya. Lalu kembali ke titik nol kembali, lalu berubah ya, ujung-ujungnya itu kayak dejavu ya. Dari 0 sampai 10, 0 kembali, dari 0 sampai 10, 0 kembali. Seperti paradoks juga ya hal-hal tersebut. Tapi ya itulah agenda-agenda tersebut itu ya hanya orang-orang yang di atas gitu ya yang melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Oke, itu saja pendapatku saja gitu. Jadi ya peperangan pertama kedua itu ya mempopulerkan mesin, mempopulerkan senapan juga ya, tembak-tembakan itu ya. Kalau tidak ada peperangan ya mungkin tidak ada yang namanya teknologi tembak-tembakan, bahkan kita pun juga mungkin tidak hidup seperti sekarang. Makanya kita pun juga mesti berterima kasih juga sih bagi orang yang telah memperjuangkan kemerdekaan atau memperjuangkan tentang kemanusiaan di orang-orang zaman dahulu itu, agar terciptalah ekosistem seperti ini gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus menyembah gitu ya, karena mereka sudah meninggal, masa kita nyembah gitu ya. Atau mungkin itu apa namanya, harus sesajen atau apa gitu. Sesajen memang kebudayaan itu mah, tapi kan alangkah lebih baiknya itu lebih baik diberikan kepada yang masih hidup gitu ya. Masa kita harus berterima kasih dengan cara memberikan sesuatu kepada orang yang mati, ya tidak bisa dimakan lah. Oke, itu saja ya kan. Mungkin masih banyak lagi pendapat-pendapat